Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di program Sahabat Ngopi. Pemirsa Netizen TV dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan mengobrol kembali terkait hasil resolusi Alim Ulama NU Gorontalo. Nah, kita cukup sengaja hari ini kita menghadirkan salah satu tokoh, salah satu panutan anak muda. Beliau adalah salah satu pengasuh Majelis Istiqomah Kota Gorontalo. Nah, kita akan membicarakan terkait resolusi Alim Ulama dan bagaimana sikap Nahdien. Nah, untuk itu kami di studio kami sudah hadir sahabat Ustadz Abdul Wahab Puna. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ustadz udah vaksin? Sudah 2 kali. 2 kali ya? 2 kali. Wah, menarik. Baik, sahabat ngopi dimanapun Anda berada, untuk berpartisipasi aktif di diskusi ini Anda bisa mengetik saran dan komentar melalui kolom chat yang ada di fanpage ini. Baik, Ustadz Wahab, Ustadz Wahab sudah tahu gimana hasil resolusi Alim Ulama kemarin, dimana sudah melahirkan 19 rekomendasi. Nah, sebagai Nahdien di Gorontalo, Anda melihat ya barangkali ya, dari 19 rekomendasi ini kan sangat penting ya untuk ditindaklanjuti. Dan ini menjadi acuan warga NU di Gorontalo agar dari 19 rekomendasi ini bisa dijadikan sebagai panduan acuan untuk melaksanakan agenda-agenda keorganisasian, khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama. Nah, gimana respon warga Nahdien terkait resolusi Alim Ulama ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang pertama, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Nahdien sebagai organisasi besar, organisasi keumatan, organisasi yang berafiliasi langsung berkenaan dengan akar rumputnya. Baik. Ini dengan besarnya itu NU, tentunya besar karena ada jamaahnya, ya. Kemudian ada lahir yang namanya resolusi, ya, resolusi dari baik itu di warga NU Nahdlatul Ulama Gorontalo. Ini sebagai orang di akar rumput, kita sebagai Nahdien itu kita merasa bersyukur. Syukurnya kenapa? Ya, syukurnya kenapa begini? Artinya Gorontalo ini kalau secara kultural kita ini NU semua. Meskipun ada organisasi lain, tapi yang paling umum itu NU. Bahkan ada salah satu tokoh Ansor wilayah pernah mengatakan begini waktu di Polda Gorontalo. NU ini kalau mau bakincing di Gorontalo, banjir ini Gorontalo. Banjir, Pak. Makanya saya sebagai Nahdien, ya, akar rumput, merespon positif terhadap resolusi ulama, ya, resolusi Alim Ulama yang berada di Gorontalo. Karena kenapa? Kita ini kalau saya berpapasan dengan tokoh-tokoh NU, tokoh-tokoh orang-orang tua yang kultural, ya, itu mereka saling menyampaikan pada saya, ini NU ada atau tidak? Tidak ada respon ini, kita orang kayak tidak diajak untuk sama-sama berjuang, atau mungkin mereka lagi sibuk atau ada agenda lain. Kok kenapa kita tidak diajak? Kita tidak mau di situ itu mengambil keuntungan.
sebagai warga. Ingin dilibatkan. Iya, kita ingin libat. Kita dan ingin program-program juga. Iya, kita ingin. Artinya ini bahkan pernah ya, memang ada banyak organisasi baru yang datang mengatasnamakan apalah sunnah atau apa. Tapi kalau mau dikata, ya, ada orang tuanya ahli tahlil, ya, anaknya preman, dorang katakan bahwa orang tuanya ini masuk neraka bid'ah segala rupa gara-gara kuat batahlil, dia bilang jangan pun nggak bilang masuk neraka. Sekarang nggak yang kita mau isi di neraka. Saking apa? Saking Fanatiknya di NU itu. Ya. Hanya ini perlu kita ramu bagaimana caranya. Insya Allah ini NU lebih baik, lebih matang, lebih bagus lagi. Koordinasi antara struktur ke bawah, ke akar rumput, itu lebih matang lagi. Dan itu akan lebih mewarnai Provinsi Gorontalo. Artinya power NU itu dapat lihat seperti itu. Baik, jadi hasil dari rekomendasi alim ulama ini benar-benar menjadi hasil kajian bersama dan harus ditindaklanjuti oleh kepengurusan NU baik di tingkat wilayah maupun cabang. Nah, tadi menarik Ustadz Wahab menyampaikan soal bahwa NU itu besar karena ada jamaahnya. Ya. Nah, ini kan juga kalau kita lihat NU saat ini seperti apa di Gorontalo, Ustaz? Ya itu tadi saya kan katakan NU ini ibarat naga, kepalanya besar tidak ada ekor. Jadi NU ibarat naga, kepalanya besar tapi Tidak ada punya ekor. Bagaimana naga kalau tidak ada ekor? Iya, iya. Iya kan? Naga buntung ya. Ah, naga buntung. Iya, Kalau iya. kalau istilah Gus Dur kan ada naga hijau, naga apa itu kan istilah. Ini seperti naga, mulutnya besar tapi tidak ada ekor. Ini naga buntung. Naga buntung. Iya. Artinya kita sebagai NU, ya kan, harapan daripada umat, ya, umat Gorontalo. Baik. Harapan, apalagi yang namanya struktural, mereka itu tidak ingin untuk ikut campur dalam persoalan itu, tapi ayo, sebagai kultur, ya, ingin untuk sama-sama bergerak, Baik. ingin untuk berjuang lah begitu. Baik, baik. Jadi intinya warga NU misalnya seperti apa yang disampaikan Ustadz bahwa selama ini banyak yang bertanya, warga NU bertanya, NU struktur ini di mana? Ya, ini struktur. Kenapa kemudian mereka merasa tidak dilibatkan dalam program-program ke-NU-an? Ya. Hanya menonton pada ya orang-orang NU dalam struktur saja, tapi tidak melibatkan warga NU. Nah, Ustadz, jadi kemarin resolusi alim ulama ini kan melahirkan salah satu rekomendasi itu adalah bagaimana kemungkinan NU ke depan itu ketua Tanfidiyah itu harus berlatar belakang santri. Ini gimana ini tanggapan Ustadz Wahab? Karena Ustadz Wahab juga ini kan ya latar belakangnya juga santri. Ya. Ini sebagai, nah, menurut Ustadz Wahab ini gimana? Ya, saya itu mazhab saya itu kalau dalam NU itu mazhab saya ikut Gus Dur ya. Iya. Gus Dur itu sebagai salah satu cucu daripada pendiri muassis Nahdlatul Ulama. Baik. Dia pernah mengatakan bahwa pesantren itu NU kecil. NU itu pesantren besar. Iya. Jadi kalaupun seorang santri yang direkomendasikan dalam pengusulan untuk maju sebagai konverwil, itu tidak masalah itu. Kenapa saya katakan tidak masalah? Karena melihat bibit dan bobotnya. Ya. Bibit bobot daripada tokoh yang kita untuk sodorkan ke depan. Ya. Baik dia dari santri kah atau apa, terserah. Soal dukung mendukung itu di NU tidak jadi masalah. Ya, itu soal mendukung itu tidak jadi masalah. Karena ya memang kita orang harus berkenaan langsung dengan taktis dan kepentingan. Tapi kepentingannya apa dulu?
untuk keumatan tidak, atau untuk keberlangsungan yang lebih baik, atau ingin pergerakan ini lebih jernih, lebih baik lagi, seperti itu. Baik. Baik Ustadz. Jadi banyak mengamati misalnya pergerakan NU di baik di tingkat wilayah maupun cabang. Ya. Nah, sejauh ini kepemimpinan NU baik di tingkat wilayah maupun cabang itu sudah sesuai dengan harapan, terutama misalnya harapan dari para majelis. Ada banyak majelis di Kota Gorontalo. Apakah kemudian selama ini PCNU juga bersentuhan dengan akar rumput? Ya, kalau selama ini yang lahir majelis di Kota Gorontalo ini bukan sumbangsi atau campur tangan PC, tidak. Atau PW? Atau PW, tidak. Mereka itu lahir atas inisiatif sendiri. Artinya melihat keadaan seperti ini, kemudian kondisi-kondisi masyarakat seperti ini dengan secara sendirinya para struktur-struktur yang tidak termasuk di PC, artinya adalah ansor atau apa, mereka membangun, bergerak sendiri. Tidak perlu kita harus diperintah-perintah. Ini memang inisiatif sendiri. Jadi kalaupun orang tua campur tangan, alhamdulillah. Ini kan diharapkan tapi seorang faktanya anak. gimana Ustaz? Faktanya nggak ada. Tidak selama ada sama ini sekali? nggak ada. Artinya majelis atau pergerakan GP Ansor atau apalah untuk mendirikan majelis, malah orang tua bilang jangan bikin gerakan tambahan, jangan tambah-tambah urusan. Ini kan jadi masalah juga ini. Ya, kalau memang di NU itu ada istilah gerbong, ya lebih baik berpolitik saja di PKB. Ya kan? Gerbong inilah, untuk siapa, kepentingan ini, dan untuk dapat apa, ya terserah. Masuk PKB aja, ya kan? Sudah difasilitasi seperti itu. Nggak harus masuk di NU, kemudian pikirannya politik. Memang NU itu berpolitik, tapi politik yang bagaimana dulu? Gitu. Baik. Oke, Ustaz. Menarik ini, semakin menarik ini, semakin lama semakin menarik perbincangan kita ini. Nah, terkait masih dengan tema kita pada pagi hari ini terkait setelah resolusi Alim Ulama dan bagaimana sikap Nahdliyin. Nah, kemarin di salah satu rumusan atau rekomendasi 19 rekomendasi Alim Ulama NU kemarin itu juga menyentil terkait sejauh mana peran-peran bagaimana supremasi Suriah. Nah, forum ini kan menilai bahwa supremasi Suriah di Gorontalo ini kan tidak berjalan dengan baik. Artinya banyak keputusan-keputusan NU internal itu tanpa pertimbangan dari Suriah. Nah, ini gimana Ustadz? Apakah perlu ada tidak tanggapan atau komentar dari Ustadz Wahab terkait adanya praktik-praktik seperti ini? Mestinya kan setiap kebijakan diambil itu harus punya pertimbangan dari para kiai. Nah, ini kan juga penting untuk jadi saya tekankan lagi ya, NU ini antara ulama dan jamaah. Tiada urusan kepentingan di situ. Karena bicara tentang spiritual ada di situ. Semua kepentingan keputusan itu harus Suriah yang ambil alih. Suriah. Kalaupun ada oknum-oknum yang ingin mengambil manfaat daripada NU ini, itu kita orang harus mulai hari ini kita orang harus tekankan itu tidak bisa. Dan berputus asalah terhadap itu. Berputus asalah. Karena kalau mau kasih kembali, mau dari pusat sampai di daerah, tetap yang punya NU itu Suriah.
Iya, betul. Ya, kita ini Pimpinan cuma tertinggi di Nahdlatul ya, Ulama. Nahdlatul Ulama itu Surya. Semua keputusan, semua mandat ataupun perintah itu Baik. sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Begitu. Baik. Lalu juga sangat menarik adalah di luar 19 rekomendasi ini bahwa GP Ansor Kota maupun kalangan NU Muda lainnya ini kan bersepakat mendukung salah satu kiai kita. Ya, Yang tak lain adalah Kiai Haji. Kiai Haji Rashid Kamal. Ya, Rasid Kamal. Ya, secara keilmuan kita juga tidak perlu ragukan. Ya, tidak Secara ada keilmuan, secara ketokohan ketokohan. kita juga tidak perlu ragukan beliau. Nah, gimana sikap dan pandangan Ustadz Wahab? Ya. Ini apalagi Ustadz Wahab ini kan salah satu murid. Ya, ya, ya. Gimana? Harga mati kah ke Ya. Kiai Rashid atau gimana? Jadi Kiai Rashid ini menjadi salah satu guru saya. Memang beliau Baik. luar biasa. Lama saya bersama beliau. Apa tindak tanduk, gaya beliau itu saya hafal sekali. Beliau itu salah satu tokoh ulama yang memang tawaduknya belum ada ulama selain beliau di Gorontalo ini. Seperti Yang dia. tawadu. Yang tawaduk seperti dia. Dan saya yang bilang, ini kan live kan? Baik. Saya katakan pada hari ini, tidak ada ulama di Gorontalo Ya. tawaduknya seperti Kiai Rashid. Belum ada. Bau yang muda, yang tua, yang baru muncul kah, baru yang viral, belum ada seperti Kiai Rashid. Baik. Dari segi adab ya. Meskipun saya hamburado begini. Saya kan santri, bukan ulama, bukan ustadz. Artinya ustadz itu sempalan lah. Saya kan santri, jadi selengean lah. Kiai Abdul Rashid Kamal itu dari segi keilmuan oke. Adab oke. Saya berbicara bukan karena saya santrinya saya bela guru. Ya. Dan memang harus seperti itu. Ya. Cuman saya tidak mendukung siapa untuk apa, kepentingan apa, tidak. Baik. Cuman karena beliau ini kalau saya lihat mumpuni. Pas. Ibarat sebuah kopi tidak pahit, tidak terlalu manis. Baru tidak terlalu dingin, panasnya pas. Iya. Kalau mau diseduh di pagi hari, enak, di sore hari dan malam hari. Seperti itu. Seperti itu. Jadi Kiai Rashid ini salah satu tokoh yang memang mencerminkan NU baik secara kultur maupun struktur, mau dibawa kemanapun beliau ini mampu, bisa lah begitu. Baik. Sesuai Baik. Baik. keinginan NU seperti apa. Baik Ustaz, tahan dulu. Ya, Sahabat Ngopi dimanapun Anda berada, kami memberikan kesempatan kepada sahabat Ngopi untuk berpartisipasi di kolom chat yang di fanpage ini. Kita akan melanjutkan perbincangan bersama Ustadz Abdul Wahab Kuna. Beliau adalah salah satu murid Kiai Haji Rashid Kamalul dan pengasuh Majelis Istiqomah Kota Gorontalo. Ustadz, ini pertanyaan juga ya sedikit menohok ya. ya, Siap nggak mengamankan Kiai Rashid di kontestasi Konferwil? Komperwil ya. Kalau dulu ada resolusi 10 November ya. Ya. Ketika digagas oleh Kiai Hasyim Asy'ari Baik. untuk mengamankan Indonesia, Ya. kenapa hari ini kita tidak seperti itu? Amankan. Diamankan ya? Ya, amankan. Diamankan. Artinya diamankan ini tidak tabrak kiri, tidak tabrak kanan. Betul. Tapi saya menstabilitas ini. Ikut dalam Komperwil ini, tapi menstabilkan ini. Baik. Jangan ada bentrok apa Dan kiri. sebagainya. Ya, jangan sampai kita kan suul adab Betul. pada kiai. Ini kan cuma kontestasi. Betul. Ya, kalau seandainya Bapak ingin maju ya silakan untuk jadi rivalnya Kiai Rashid, silakan. Baik. Itu terbuka karena sistem NU itu kan terbuka kan. Baik. Untuk siapa untuk jadi pemimpin, jadi apa itu mendukung siapa silakan. Tapi tetap kita menjaga adab kita di hadapan seorang kiai. Baik.
Kita tetap jaga marwah kita sebagai NU, jangan seperti organisasi lain yang tidak menggunakan adab untuk bertindak tanduk dalam beraktivitas. Ya, apalagi soal politik atau kepentingan. Makanya kalau seandainya bicara kepentingan, ini di internal NU ya, ini di internal NU saja ada pemilihan. Kenapa kita tidak support ke luar NU? Nah, ini kader kita untuk maju di DPRD lah, di provinsi, di kota, bahkan mau jadi wali kota. Kalau itu terbaik, kenapa tidak? Ya kan? Baik. Seperti itu. Jadi dukung-mendukung itu biasa. Ya kan? Baik, tadi Ustadz sempat menyentil soal gerbong di NU. Apakah Ustadz melihat ada gerbong-gerbong di NU ini? Ya, saya lebih istilahnya lebih spesifiknya gerbong itu seperti apa saya nggak tahu. Ya. Saya pun tidak mau cari tahu. Baik. Karena menurut saya ini orang NU yang lahir dari pesantren. Baik. Bukan lahir dari kepentingan. Baik. Kalaupun pada intinya memang harus bersentuhan dengan kepentingan, saya pun siap. Baik. Kapanpun Kiai minta, saya siap untuk bersentuhan dengan kepentingan. Gerbong pun siapa silakan. Baik. Itu hak mereka. Tapi kan itu tetap jaga adab sopan santun kita terhadap kiai, itu saja. Baik, terima kasih Ustadz Wahab. Barangkali ini closing statement Ustadz terkait rekomendasi alim ulama ini. Ada 19 rekomendasi dan ini harus menjadi acuan kita bersama. Termasuk dalam waktu dekat juga akan ada perhelatan konferensi wilayah Nahdlatul Ulama. Ya, tidak tahu juga kapan kepastian. Yang informasi yang kami terima itu di bulan ini. Nah, apa harapan dan ingin disampaikan terkait resolusi alim ulama maupun apa kira-kira yang perlu disampaikan ke para jamaah, terutama jamaah Istiqomah dan warga Nahdien di Gorontalo. Para netizen TV yang dimuliakan Allah di mana saja berada, mari kita sukseskan Konferwil Gorontalo Nahdlatul Ulama dengan sukacita, penuh tanggung jawab, penuh adab kita dan terbuka ya. Ya, terbuka untuk siapa saja untuk ini. Mari kita berkompetisi dengan sehat sesuai aturan yang ada dari Nahdlatul Ulama, bagaimana sistematikanya. Artinya kalaupun ada yang tidak diinginkan, nah itu mari kita minimalisir ini semua. Jangan sampai ini terjadi yang tidak diinginkan. Akan tercoreng nama kita dan nama Nahdlatul Ulama sebagai organisasi besar. Ya, apalagi NU ini mulai dari presiden, wakil presiden sampai RT RW. Ya, mungkin kita jaga bersama karena kita ini bangsa yang besar, yang punya beradab. Ya, jangan sampai tercoreng gara-gara itu. Kemudian siapapun yang ingin masuk menjadi rival atau tanding daripada Kiai Abdul Rashid Kamaru, saya bukan musuh saya, tetap saya hormati dia, dan saya ingin dia berkompetisi dengan penuh tanggung jawab dan penuh sportivitas untuk sama-sama mensukseskan ini. Ukuran NU Gorontalo itu di Konferwilnya. Kalau Konferwilnya sukses, insya Allah selanjutnya bahkan sampai PC, PAC itu akan sampai RT RW akan sukses. Jadi ukuran kita itu di situ. Baik, terima kasih Ustadz Wahab. Ya minimal ketika PWNU dipimpin oleh ulama atau kiai, minimal NU Gorontalo kan naik level. Ya, naik level. Karena sebelumnya kita dipimpin oleh politisi, birokrat, akademisi dan juga ASN ya. ASN. Baik, ASN, birokrat. Pengusaha. Ya. Baik, tapi juga gimana dari 3 latar belakang tadi kondisi NU kan juga masih sama. Ya, kalau seandainya kita orang cari hal baru, umpama seorang kiai, ya mungkin ini pengusaha atau apa ya taruh di wakil-wakil aja. Betul ya. Baik.
Jadi mendampingi. Ya. Berarti kalau nanti Kiai Rashid yang mencalonkan diri ya, barangkali yang ingin mencalonkan bisa mundur saja atau gimana? Ya, Jelaskan saja Kiai Rashid yang artinya kalau dia mau tetap ngotot untuk ya kita adakan pemilihan baik. gitu. Baik, terima kasih Ustadz Wahab atas waktunya berbagi di podcast di Sahabat Ngopi pagi hari ini, dan alhamdulillah Ustadz Wahab sudah bisa menyempatkan waktu hadir di studio yang sangat sederhana ini. Iya, nanti jadi. Terima kasih sekali lagi Ustadz Wahab. Baik, sahabat ngopi dimanapun Anda berada, itulah tadi diskusi kita bersama Ustadz Wahab, pengasuh Majelis Nurul Huda Istiqomah Kota Gorontalo. Dan kita akan bertemu di podcast selanjutnya dengan tema yang cukup menarik. Terima kasih atas partisipasi Anda. Wallahumma fiqh ila komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.